Nanti kita kasih tahu juga. Nah, yang keempat itu nanti contoh soalnya. Kita dilihat dari kisi-kisi UTBK yang 2019. Ya udah, lanjut dulu. Nah, ada 3 poin penting kita ingin pola dari UTBK 2020 itu. Yang pertama, memahami pola. Yang kedua itu memahami strukturnya. Dan yaitu kita harus tahu materi apa sih yang sering keluar biar kita nanti belajarnya tuh gak buang-buang waktu. Soalnya kan kita nggak tahu ya nanti tahun kita itu, tahun depan itu ada TKA-nya atau enggak, kan otomatis belajar jadi bercabang kan. Jadi kita harus pinter-pinter bagi waktunya gitu. Oke, lanjut. Nah, pola 20 itu pola apa sih? Pola yang termasuk baru dengan mengeluarkan bahasa Inggris menjadi subtes tersendiri. Jadi gini, di UTBK 2020 itu biasanya kan bahasa Inggris itu adanya di PPU kan, di pemahaman di pengetahuan pemahaman umum kalau nggak salah ya. Itu tuh tadinya ada di situ. Nah, itu biasanya soalnya nggak banyak. Nah, tahun 2020 itu beda. Dia ngeluarin bahasa Inggris sendiri. Jadi, bahasa Indonesia beda, bahasa Inggris beda gitu. Nah, biasanya di bahasa Inggris itu keluarnya lebih ke grammar, tata bahasa gitu. Nah, yang kedua itu memiliki komposisi 76 soal TPS. Nah, jadi di soal TPS 2020 itu ada 76 soalnya, jumlah butir soalnya. Nah, ini beracu pada pola 19. Maksudnya beracu pada pola 19 itu kita mengacu tetap pada tahun 2019, pada tahun sebelumnya. Gitu. Oke, lanjut, Ndro. Nih, komponennya ya. Penalaran umum. Jumlah soalnya itu 5 bacaan. 5 bacaan tuh 5 teks. Diikuti 10 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif. 6 penalaran kuantitatif tuh lebih kayak ke gambar, misalnya gambar segitiga ada angkanya, kita harus ngitung salah satu yang nggak ada angkanya, yang kayak gitu-gitu. Nah, waktunya 23 menit. Yang kedua, ada pemahaman bacaan dan menulis. Itu ada 5 bacaan, 5 teks, diikuti 15 soal. Kalau aku sih prefer ke PBM, soalnya PBM nggak terlalu susah kayak PPU kalau menurut aku ya. Itu waktunya juga sama 23 menit. Nah, pemahaman dan pengetahuan umum. Itu ada 7 bacaan, 7 teks, diikuti 19 soal. Itu waktunya 24 menit. Biasanya di PPU ini sih, kalau menurut aku agak, apa ya, mungkin soalnya agak ngejelimet ya dibanding yang PBM. Soalnya kalau PBM biasanya lebih ke, sebenarnya kalau kita suka baca, baca buku, baca KBI gitu ya, itu pasti bisa sih ngerjain PBM ini. Cuma kalau PPU ini emang harus agak logika juga gitu. Nah, Lebih ke sastra ya kalau berarti. iya, benar. Nah, kalau pengetahuan kuantitatif itu sebenarnya matematika dasar sih. Bisa lah kalian pasti. Cuma ya balik lagi itu ada trik-triknya lagi kalau ngerjain. Soalnya kalau misalnya kita manual atau kita ngitung pakai rumus bisa aja nggak ada jawabannya atau ntar kita lama ngerjainnya. Itu jumlah soalnya 16 soal, waktunya 23 menit. Nah, sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris bacaannya cuma 3 teks. Tapi teksnya itu kalau menurut aku sih nggak sepanjang seperti yang di tryout atau yang ada di, apa sih namanya? Yang ada di TO-TO online itu nggak kayak gitu sih. Cuma ya soalnya tuh lebih ke grammar, terus kata-katanya tuh banyak yang kita nggak tahu gitu. Waktunya 11 menit. Nah, di bahasa Inggris ini sebenarnya sih yang bikin pusing gitu. Udah, lanjut ya. TOEFL katanya, soal TOEFL. Apa? Soal TOEFL katanya. Iya, susah kata-katanya. Nah, struktur soalnya ya.
petunjuk soal TPS. Petunjuk yang paling simpelnya gitu. Petunjuk A, pilih jawaban yang benar, yang paling benar, A, B, C, D, atau E. Nah, kalau yang petunjuk A ini biasanya kalau yang ini di soal-soal awal gitu kan, kita tinggal milih aja kalau nggak A, B, C, atau D yang paling benar gitu kan. Nah, kalau yang petunjuk B ini harus dihafalin ya, soalnya kalau nggak hafal susah juga gitu. Soalnya nanti di UTBK nggak dikasih tahu. Tapi semoga aja di situ ada ininya lagi ya, ada dikasih tahu gitu. Nah, yang pertama itu satu cukup, dua nggak cukup. Jadi apa sih artinya satu cukup, dua nggak cukup? Jadi kalau ini di misalnya di pengetahuan kuantitatif gitu kan, suruh ngitung apa? Misalnya ada pernyataan satu nggak cukup, udah kita nggak usah, maksudnya kita nggak bisa cari, nggak dapat jawabannya, kita nggak usah lanjutin sampai ketemu, berarti itu nggak cukup gitu. Nah, begitupun juga dua. Jadi kalau misalnya satu cukup, dua cukup, berarti bisa kan, satu dua cukup tuh ada yang D ya kan, pokoknya kayak gitu. Ini harus dihafalin, yang A itu satu cukup, dua nggak cukup, yang B satu nggak cukup, dua cukup, yang C satu dan dua bersama-sama itu berarti gini, pernyataan satu dan pernyataan dua kalau digabungin bisa mendapatkan jawaban gitu loh. Tapi kalau nggak bisa, berarti ya bukan yang C ya jawabannya. Nah, yang D ini satu cukup, dua cukup. Berarti pernyataan satu itu bisa menghasilkan jawaban dan pernyataan dua juga bisa menghasilkan jawaban. Nah, yang E itu satu nggak cukup, dua nggak cukup. Berarti dua-duanya nggak bisa menghasilkan jawaban ya. Nah, yang petunjuk C. Petunjuk C itu kayak gini. Yang A, 1, 2, 3 benar. Ini juga harus dihafalin. Soalnya nanti kita nggak tahu najuk atau enggak gitu. Sebenarnya gampang aja kalau yang A 1, 2, 3, yang B 1, 3, C 2, 4, D 4, E semuanya benar gitu. Tinggal hafalin aja sih itu-itunya. Udah, itu aja sih. Lanjut. Nah, ini PU dan PK, penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif. Ini strukturnya, Kak. Soal 1 sampai 10 itu, iya ini strukturnya. Satu bacaan itu ada 2 soal biasanya. Jadi, biasanya tuh ada 5 bacaan atau 5 teks. Nah, nomor 11 sampai 16 itu biasanya penalaran kuantinya. Penalaran kuantitatif yang ini benar-benar kalau menurut aku sih ya, yang di sub penalaran umum ini gampang gitu dibanding yang ada di pengetahuan kuantitatif yang sebenarnya. Kuantitatif lanjut ya strukturnya. 1 sampai 10 kita jawabnya tinggal pilih A, B, C, atau E yang paling benar gitu. 11 sampai 12 tipenya gini, P lebih besar dari Q atau Q kurang dari P atau P sama dengan Q. Yang kayak gitu. Itu juga harus dihafalin ya. Nah, yang 13 sampai 14 itu tipe 1 2 3 4. Tipe 1 2 3 4 tuh yang kayak gimana? Yang tadi kita bilang yang petunjuknya kayak 1 2 3 benar, terus lanjut lagi sampai yang semuanya benar gitu. Nah, sama tipe yang terakhir itu tipe 1 2 berhubungan. Jadi itu kalau nggak salah yang berhubungan itu yang cukup gak cukup ya Andrew ya? Iya, satu yang tipe yang B tadi, 1, 2 nggak cukup. Iya, kayak gitu. Udah gitu. Ya, oke deh ya, lanjut ya. Nah, sekarang struktur PBM dan PPU. Jadi kalau pemahaman bacaan dan menulis, nomor 1 sampai 15 itu setiap satu bacaan tuh 3 soal biasanya gitu. Berarti kalau ada 15 soal, ada 5 bacaan atau 5 teks ya. Nah, kalau struktur PPU itu 1 sampai 18 nomor biasanya. 1 sampai 18 awal itu satu bacaan 2 soal gitu. Ada yang satu bacaan 3 soal. Nah, tergantung balik lagi nanti di soalnya gimana gitu. Nah, 19
19 itu bahasa buatan atau bahasa Panda. Nah, bahasa Panda itu baru muncul tahun lalu. Nah, kan orang bilang, aduh bingung nih gimana ngerjainnya. Sebenarnya nggak bingung sih. Cuma gimana kita aja ngotak-ngatik kata-katanya itu aja sendiri gitu. Sebenarnya bisa gampang kok kalau misalnya emang tahu triknya. Ya udah lanjut yuk. Nih, sekarang materi yang sering keluar ya. Ini materi TPA 45. Ini penalaran umumnya. Penalaran umumnya 20. Berarti oh nih kita lihat nih dari tahun 2014 sampai 2019. Materi silogisme itu di 2014 nggak ada soalnya sama sekali. Di 2015 ada 5 soal. 2016 5 soal, 2017 5 soal, 2018 5 soal, 2019 ini yang banyak sampai 10. Nah, analitis di 2014 ada 4, selanjutnya terus 5, 2019 malah nggak ada. Deret angka di tahun 2019 ada 2. Operasi hitung sederhana itu ada 2 juga di tahun 2019. Hubungan kata udah dari 2016 udah nggak ada ya soalnya. Nah, deret gambar juga udah nggak ada di 2019. Numerasi juga nggak ada. Hubungan gambar juga nggak ada. Nah, lanjut ke yang padanan kata. Padanan kata juga cuma ada di tahun 2017. Pola gambar ada nih di 2019, tapi cuma 2. Nah, relasi antar kalimat di 2019 juga nggak ada. Soal tabel matematis di 2019 juga nggak ada nih. Kelompok kata atau diagram Venn, sinonim kata, antonim kata juga nggak ada di 2019. Nah, tabel atau diagram nih ada, soalnya ada 4 butir. Ya udah lanjut ya. Ini materi bahasa Indonesia. PBM 20, PPU 12. Materinya kalau PBM berarti kesesuaian pernyataan. Itu di 2019 itu ada 1. Ide pokok itu udah pasti muncul, ide pokok atau judul. Di 2019 juga ada 3. Kesalahan ejaan. Biasanya sih kalau yang tahun lalu banyaknya sih yang kesalahan ejaan. Atau ide pokok, kesimpulan, yang kayak gitu-gitu sih. Kalimat efektif. Kalau makna atau penggunaan kata itu sih kurang kayaknya sih. Hubungan antar paragraf juga sedikit. Kelebihan atau kekurangan ada nggak ya? Lupa deh. Kelebihan kekurangan Tapi tuh yang kayak itu. ada nggak sih? Namanya yang kayak kalimat, lebih ke kalimat dalam paragraf itu. Kayak paragraf kalimat 1 namanya kurangnya apa gitu. Misalnya kayak titik melengkapi titik itu juga masuk ke kurang paragraf. Terus apa lagi ya? Oh, itu. Terus kayak ini ya, melengkapi ya? Ya, yang kayak gitu-gitu sih. Kelebihan kurang paragraf. Oh iya. Itu banyak. Nah, lanjut ke PPU. PPU ada kata rujukan. Nah, kata rujukan ini di 2019 nggak ada. Tapi kita harus belajar ya. Maksudnya kan kita nggak ada yang tahu ntar keluar lagi atau enggak gitu. Perbandingan antar paragraf itu ada juga. Tujuan atau sikap penulis, apa yang dimaksud penulis gitu, itu ada. Di bahasa Inggris pun ada juga. Perbaikan kata ada. Kalimat inti juga ada. Penggabungan kalimat juga ada. Kalimat pelemah argumen, biasanya yang melemahkan argumen dari teks tersebut gitu, itu juga ada. Makna paragraf juga ada. Ya udah, lanjut bro. Ini materi bahasa Inggrisnya. Ini main idenya ya. Ini pasti ada sih, selalu.
Terus ini restating phrase and sentence itu juga ada. Ini auto-relate questions juga ada. Terus informasi yang spesifik gitu. Ini ada juga. Definisi, pokoknya kita ditanya topik juga ada. Terus yang paling maksudnya maksud, inti gitu. Itu pasti selalu keluar sih. Terus choosing true or false itu ada. Terus semuanya ada sih kalau yang tahun lalu. Tujuannya gitu. Ini semuanya ada kesimpulan kayak gitu. Sebenarnya hampir sama sih soal bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tapi kan kalau bahasa Inggris ini harus vocabnya. Soalnya ini benar vocabnya tuh emang susah gitu. Ya udah lanjut terus. Ini materi matematika dasar sama PK. Barisan dan deret. Barisan dan deret itu tahun lalu ada. Fungsi komposisi ada. Malah lebih banyak ke yang apa ya namanya? Ke diagram ya. Ke apa sih namanya? Yang apa? Koordinat. Itu banyak yang koordinat itu. Nah, pertidaksamaan juga ada, statistik ada, sistem persamaan ada, persamaan kuadrat. Rata-rata sih ada kalau menurut aku ya. Peluang. Nah, kalau logaritma karena tahun lalu itu nggak ada logaritma, tahun kita kan nggak ada TPS ya. Nggak ada TKA-nya, jadi logaritma nggak ada. Bidang datar ada, tapi itu yang udah sesi keberapa? Enggak, itu sesi pertama. Bangun ruang tuh ada ruang gitu. Tapi itu dapatnya di sesi yang kedua. Sesi kedua yang udah selesai sesi lama, dua baru yang sesi kedua itu ada. Malah lebih susah biasanya kayak gitu-gitu. Udah sisanya sih sebenarnya kayaknya sih ada. Gitu. Ya udah lanjut, Bro. Nah, ini general TPS-nya, tips and trick-nya ya. Mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Dari, kan kalau HOTS itu high order thinking skill ya kalau nggak salah. Kalau LOTS itu lower ya. Lower apa, Indra? Lower order thinking skill. Oh iya, sama aja cuma. Nah, kita ngerjainnya tuh dari yang mudah. Soalnya kenapa dari yang mudah? Karena soalnya kan itu banyak. Terus waktunya sedikit. Gimana caranya kita ngerjain semua soal tapi waktunya cukup. Nah, biasanya di TPS ini kita nggak harus, misalnya kita ngerjain nomor 1 nih, kita bisa. Nah, kita udah bisa semua, kita ngulang lagi jawabannya, kita pastiin lagi. Biasanya kalau yang pastiin gitu, jawaban kita bakal berubah sama yang pertama. Nah, itu biasanya yang bikin ngejebak bener atau enggak ya. Biasanya yang jawaban yang bener itu jawaban yang pertama kali kita pikirin gitu. Tapi nggak ada salahnya buat ngecek lagi kalau emang udah bisa semua gitu. Nah, biasanya soal-soal yang mudah itu adanya di nomor-nomor awal hingga ke tengah. Nomor-nomor akhir biasanya susah. Tapi tergantung, terserah kalian aja. Dilihat lagi. Kan maksudnya sebenarnya sih waktu segitu kalau kita lagi tryout mikirnya kan terlalu cepat gitu kan. Tapi kalau udah praktek langsung sih nggak juga gitu. Malah waktunya sebenarnya ada lebihnya gitu. Udah gitu aja sih. Udah terbiasa. Lanjut ya. Iya, udah terbiasa soalnya ngerjainnya cepat. Bocoran. Ya. Nah, ini tampilannya pas UTBK tahun lalu. Jadi ini ada sisa waktunya tuh di situ ya. Terus abis itu ada
kita udah nomor berapa nih nomor soalnya. Nah, yang di paling kiri itu tes potensi skolastik tuh yang di bawah muka kita, foto kita, itu ada nomor-nomor. Biasanya kalau yang udah dijawab warnanya biru kalau nggak salah. Atau pokoknya ada bedanya deh. Nah, ini sebenarnya kayak UN biasa, kayak kayak UTBK, kayak UNBK gitu. Gampang sih, sama aja. Kalau buat ininya ya, sistemnya. Nah, jangan terpaku satu soal. Kalau emang menurut kalian maksudnya nggak bisa, lanjut aja terus gitu. Jangan satu aja diiniin. Soalnya kan kalau TPS gini, tipenya gini. Kalau kita misalnya satu soal nih, dari 5 soal, kita terpaku satu soal. Berarti 4 soal nggak kejawab dong kalau waktunya habis. Nah, itu ngurangin skor. Beda sama yang misalnya 5 soal. Ya udahlah, kita akhirnya udah kejawab 3 soal, yang 2 enggak. Nah, 2 misalnya cap-cup nih. Kan kemungkinan yang 2 benar kan ada juga kan. Nah, itu skornya jauh lebih besar. Jadi, jangan terpaku sama soal yang dari dulu. Nomor misalnya nomor 10, nomor apa gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini time management yang baik. Usahakan untuk soal yang mudah dapat dikerjakan kurang dari 1 menit. Nah, jadi pas UTBK itu sebenarnya kalau soal yang emang udah biasa dikerjain juga, nggak nyampe 1 menit pun udah selesai. Mungkin 10 detik udah selesai gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu jawaban bener atau enggak, karena nggak dicek lagi kan, belum dicek lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, langsung tinggalin. Misalnya udah dijawab, tinggalin langsung yang kedua. Kedua udah kejawab, begitu juga. Nah, nanti kalau emang udah kejawab semua, yang capcip juga udah nentuin pilihannya yang mana, baru kita ulang lagi gitu. Nah, rata-rata mengerjakan soal TPS itu sebagai berikut. Yang pertama, penalaran umum. Rata-ratanya tuh persoalnya 1 menit 26 detik. Jadi usahain sebelum 1 menit udah selesai. Atau paling lama 1 menit. Jadi 26 detik bisa ke soal yang lain. Nah, PBM 1 menit 32 detik per soalnya. Sama maksimal kita ngerjain 1 menit gitu. Pengetahuan dan pemahaman dan pengetahuan umum itu 1 menit 16 detik per soalnya. Biasanya kalau soal bahasa Indonesia ini kan banyak kan teksnya. Jadi kita harus pinter-pinter baca cepat, harus belajar baca cepat. Nah, yang keempat itu pengetahuan kuantitatifnya. Kuantitatifnya 1 menit 26 detik per soalnya. Sebenarnya sih kalau PK-nya nggak terlalu susah gitu kan. Tapi kan tetap harus kita tahu tips dan triknya kan. Terus yang nomor 5 bahasa Inggrisnya 1 menit 6 detik per soalnya. Nah, aku bilang yang bahasa Inggris ini emang agak susah karena kan bahasanya satu beda. Terus vocabnya tuh bener-bener yang emang di luar dugaan gitu. Udah gitu aja sih. Lanjut ya. Nah, fokus pada soal HOTS. Seumpama dengan kalian fokus pada hal yang besar daripada hal kecil. Biasanya soal-soal yang tergolong HOTS itu berada di nomor-nomor akhir. Biasanya soal HOTS pada TPS ditandai dengan penggunaan petunjuk B 1, 2, 3, 4 atau petunjuk B yang 1 cukup, 2 nggak cukup, yang itu. Biasanya itu susah, soalnya kan itu pakai logika, lebih logika gitu dibanding yang lain. Oke, lanjut ya. Nah, jangan dibikin ribet. Hidup kan udah ribet, ya nggak? Jadi kalau misalnya, kan banyak tuh soal TPS, apalagi yang PK-nya yang ngejelimet lah, tuh kan, angkanya. Nah, caranya gimana? Nanti ada tips sama triknya untuk ngejawab soal-soal kayak gitu. Jadi nanti ada rumusnya sendiri gitu. Jadi nggak harus kita ngerjain manual, itu nggak, maksudnya itu bakal ngabisin waktu gitu. Lanjut ya. Nah, terus pastikan mengerjakan soal dalam keadaan kondisi tenang.
nggak usah buru-buru baca soalnya dan yakin gitu. Usahakan mengerjakan soal tidak tergesa-gesa, tidak mengantuk, kondisi tenang, memilih jawaban yang menurut kamu paling benar. Jadi nanti pada saat ngerjain soal TPS, kan kita mikir waktunya tuh persoalnya sebentar. Jangan mikir waktunya persoalnya harus segini. Jangan mikir kayak gitu. Gini aja, kalian santai, bukan santai sih, dalam artian nggak usah tergesa-gesa, nggak usah gelisah gitu. Nah, tapi tetap harus ngelihat ke waktu. Kalau emang menurut kalian di nomor itu kalian nggak tahu, lewatin aja langsung. Sebenarnya sih itu nggak, maksudnya waktu segitu tuh cukup untuk jawab soal gitu. Tapi kalau nggak tahu, ya udah yakinin aja yang mana yang paling benar gitu. Ya lanjut. Nah, kunci dari UTBK itu pertama adalah strateginya. Strategi menjawab soal, strategi belajarnya, fokus itu fokus dalam mengerjakan soalnya, dan run it. Strategi yang dimaksud adalah beberapa soal yang bisa kamu amankan. Nah, kita harus tahu misalnya nih per subtesnya gitu. Misalnya ada 20 soal gitu kan. Nah, kita harus udah urus ada apa namanya? Harus udah tahu kita minimal tuh minimal tuh harus bisa berapa gitu. Misalnya dari 20, gue pokoknya minimal 15 soal harus bener gitu. Yang mana aja materi yang harus gue kuasain gitu. Biasanya yang kayak gitu. Nah, run it itu bagaimana kamu menjalankan strategi kamu ke pengerjaan UTBK. Biasanya kalau lagi UTBK kan suka nggak tenang. Nah, yang nggak tenang ini yang bikin kita jadi lupa ambiar semua yang udah kita pelajari, yang strateginya. Jadi harus tenang. Kalau kita tenang, insya Allah pas ngerjain soal-soalnya tuh bisa semua. Nih, soal mudah misalnya kita harus iniin dalam diri kita. Soal mudah pokoknya gue nggak mau tahu harus 30 detik selesai gitu. Tapi sih aku yakin sih kalian ngerjain soal itu gak nyampe 30 detik pun selesai kalau emang yang mudah. Nah, kalau yang sedang itu 1 menit gitu. Nah, soal susah 2 sampai 3 menit. Nah, soal susah kalau menurut aku nanti aja di akhir-akhir. Kita ngerjain soal yang mudah sampai ke sedang dulu tuh. Nah, kalau biasanya waktunya tuh masih ke sisa 10 menit gitu. Baru ngerjain yang susah-susah sambil ngeyakinin yang mudah sama yang sedang tadi. Tuh. Lanjut. Sih bener ya. Sisanya pasti banyak. Bener sih. ya? Kalau UTBK Iya, sisanya banyak. Malah bisa berapa belas menit kan waktunya yang sisa. Tapi hati-hati aja tidur. Pengalaman Jangan pengalaman sampai aku nggak mau ketiduran. tidur. Tidur. Nah, lanjut ya. 3. Tips and trick per submaterinya. Nah, untuk soal penalaran, jangan cari sesuatu yang di luar statement atau pernyataan atau premis. Dengan kata lain, jangan sampai membuat kesimpulan sendiri walaupun kesimpulan Anda benar. Jadi misalnya gini, di penalaran umum tuh biasanya di pernyataan itu udah dikasih tahu pendapat dari maksudnya ada dari pernyataan tersebut. Kita jangan sampai bikin pendapat baru gitu loh. Jangan sampai kita bikin kesimpulan sendiri, itu nggak boleh. Kita harus ngelihat kesimpulan dari si teks tersebut gitu. Pokoknya jangan sampai kita ngambil kesimpulan sendiri, walaupun menurut kita itu benar gitu, dibanding yang di jawaban tuh kayaknya nggak ada yang cocok gitu. Jadi kita nggak boleh, harus ngelihat dari pernyataan dari soal tersebut gitu. Nah, yang kayak yang ini nih, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut ini yang benar. Nah, ini tuh harus benar-benar dilihat. Kadang beda kata aja tuh suka nggak kelihatan gitu. Biasanya gitu sih yang bikin salah-salah, atau beda apa, atau kata-katanya agak diubah dikit gitu. Lanjut ya. Untuk soal bacaan, kurangi membaca bacaan terlebih dahulu.
Nih, bacalah soal dan pahami apa yang hendak ditanyakan soal. Setelah itu gunakan teknik skimming untuk mencari jawaban yang ada di soal. Gimana sih contohnya? Misalnya kayak soal penalaran umum biasanya banyak juga kan teksnya. Penalaran umum, PBM, PPU, bahasa Inggris. Itu kita jangan sampai kita baca dulu tuh teksnya sampai berlembar-lembar gitu, buang-buang waktu. Kita lihat dulu pertanyaan dari soal itu apa, kita pahami, oh iya yang ditanya manakah pernyataan yang benar gitu. Nah kita lihat optionnya dulu. Kalau aku sih ya lihat optionnya nih, abis ngeliat optionnya, oh misalnya A ini, kita lihat dulu. Nah biasanya di nomor itu kan dikasih tahu misalnya pada paragraf 1. Nah kalau kita baca dulu teksnya tanpa ngeliat soalnya, bisa aja kan kita udah baca sampai paragraf 7 ya kan buang-buang waktu. Jadi kita harus lihat dulu soalnya, pahami, oh misalnya paragraf 1 atau misalnya nggak disebutin paragrafnya. Nah teknik skimming itu maksudnya baca cepat gitu loh. Jadi kita sambil ngelihat, misalnya yang A katanya bla 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 bla, kita cari bener nggak nih dari paragraf 1 ada yang ada pernyataan kayak gini, kalau nggak ada lewat yang B gitu. Jadi harus cepat gitu ya. Lanjut. Nah, untuk soal bacaan bahasa Indonesia, perbanyak kosakata kebakuan dengan membaca KBBI daring di website. Nah, biasanya nih di PBM, PPU itu tuh banyak banget soal yang yang ditanyain tuh kosakata ini baku nggak, kata ini baku atau enggak, kalimat ini baku atau enggak, atau tanda baca ini baku atau enggak. Nah itu banyak banget istilahnya catatannya yang harus kita hafal gitu. Soalnya koma dikit, komanya salah di depan atau salah di belakang, atau harusnya kata ini nggak boleh ada di depan atau harusnya ada di belakang, itu bisa salah, atau titik pun bisa salah. Jadi harus diiniin. Kadang kurang satu huruf aja bisa salah gitu. Jadi kadang suka nggak kelihatan. Makanya harus sering-sering baca KBBI daring. Bisa dilihat tuh di websitenya. Sambil baca-baca gitu. Udah ya, lanjut ya. Nah, untuk soal perbaikan ejaan bahasa Indonesia, perbanyak membaca Puebi di PDF yang akan diberikan atau dengan membuka website. Nah, biasanya kayak sebenarnya Webi atau KBBI bisa di-download di handphone gitu. Kalau lagi masih bosen gabut, baca aja gitu kan. Biasanya kalian kalau itu bacanya yang tanda baca aja dulu gitu. Nanti kalau lagi belajarnya baru ngeliat untuk kata-katanya yang kayak gitu-gitu. Nah, lanjut ya. Untuk soal bacaan bahasa Inggris. Nih, setelah memahami maksud yang ditanyain di soal, kita pun bisa lihat dari bacaan itu, dari bacaan dengan teknik skimming dan menemukan jawabannya. Terkadang ada kalimat yang sama antara pertanyaan dan bacaan. Gitu. Nah, setelah memahami maksud yang ditanyakan soal, kita pun bisa melihat dari bacaan dengan teknik skimming. Teknik skimming itu yang teknik membaca cepat sambil kita cocokin gitu. Terkadang ada kalimat yang sama antara pertanyaan dan bacaan. Iya, biasanya tuh banyak banget soal yang ngecoh juga gitu. Banyak kalimat yang sama pertanyaan, sama bacaannya gitu. Tapi beda, sama, bener-bener harus lihat banget tuh. Lebih teliti. Lanjut ya. Nah, untuk soal bacaan bahasa Inggris sinonim dan antonim. Perbanyak vocabulary, jadi kita sekarang mulai, kan kita nggak berat nih, masih waktunya lumayan lama, masih ada beberapa bulan lagi. Jadi setiap hari minimal harus ngafalin 5 gitu, 5 kata gitu. Kalau bisa kata-kata yang kalian misalnya ngerjain tryout online, kalian kerjain kata yang gak kalian tahu, diterjemahin gitu, ditranslate gitu kan.
Nah, kamu hafalin 5, 5, 5. Biasanya dari soal-soal itu juga sih keluar kata-katanya gitu. Nah, dapat dilakukan dengan sering translate komprehensif lagu, artikan film barat gitu kan. Biasanya kalau nonton barat itu atau film ya kalau nonton film barat aku kasih tahu jangan subtitlenya jangan Indonesia, subtitlenya bahasa Inggris gitu biar kita kebiasa. Nah nanti kalau emang nggak tahu kalian bisa nulis di buku atau catatan kecil jadi bisa tahu kan oh iya ini artinya apa ntar dihafalin. Baca novel bahasa Inggris, nah baca novelnya tuh yang ringan-ringan aja dulu, jangan novel yang ngejelimet. Baca novelnya yang inilah yang anak-anak atau yang apa biasanya tuh sering keluar juga. Nah udah lanjut ya. Nah untuk bagian pengetahuan kuantitatifnya, petunjuknya jika jawaban 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar yang B, 2 dan 4 C, yang 4 itu yang D, yang E itu yang benar semua. Step yang pertama, hitunglah pernyataan yang pertama. Dan jika benar, bisa langsung kedua. Jika salah, diseleksi E. Jadi gini, misalnya ada soal pernyataan benar gitu kan. Oh, pernyataan pertama benar. Ngecek pernyataan kedua. Uh, benar juga kemungkinan jawaban nggak yang A, C atau enggak yang E kan. Nah, habis itu lanjut nih ke kedua. Kita hitung nih pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan yang kedua itu benar gitu kan. Halo, kedengeran nggak? Nah, jadi selanjutnya kayak gitu ya. Jadi misalnya nih yang A, kita nggak usah sampai ngitung yang ketiga gitu. Nggak usah. Kalau aku sih biasanya gini, ngitungnya yang pertama, yang ketiga, sama yang keempat gitu. Kalau misalnya yang keempat udah benar, berarti cari yang kedua. Kalau kedua benar, baru yang pertama gitu aja sih. Nah, ini step-stepnya. Jadi kita nggak usah ngitung 1, 2, 3, 4 gitu sampai semuanya dihitung gitu. Jangan. Itu terlalu buang-buang waktu gitu. Cari aja nih, kan udah dikasih tahu kalau hitung 1, jika 2 benar, maka yang diseleksi pilihan A, B, E gitu kan. Kalau misalnya hitung yang kedua, misalnya 4 yang benar, berarti A, C, sama E ya kan. Nah, periksa 3 seleksi pilihan ya kan, A, C, E. A, C, sama E ya kan. Nah, step ketiga, jika 4 yang dihitung, jika 1 sama 2 benar, berarti jawabannya apa? Yang C gitu kan. Nah, step yang keempat juga sama. Hitung yang pernyataan 3. Jawaban B, jawaban A, jika 1 dan 2 benar gitu. Jadi kalau menurut aku hitung dulu nih jawaban yang pertama, yang ketiga, atau yang keempat gitu. Terserah sih. Tapi biar gampang kayak gitu aja. Yaudah ya, lanjut ya. Nih, kayak gini. Diketahui 2 titik A itu min 2,3 dan B 4,3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang membentuk koordinat siku-siku dengan kedua titik di atas? Ya kan? Pertama kita lihat yang pernyataan pertama 2, min 4. Benar nggak 2, min 4? Nih, kita lihat ya, yang itu nih lihat yang segitiga yang bawah. Ya kan? 2 yang siku-siku. Kan katanya manakah di antara titik koordinat berikut yang membentuk koordinat siku-siku dengan kedua titik di atas? 2, min 4. Bener nggak 2, min 4? Hah? Bener atau enggak?
Bener nggak ini? Nggak ada yang jawab ya? Salah ya. Nah, langsung periksa yang kedua, ya kan? Kita periksa nih yang kedua. Yang kedua itu 1,6. Nah, 1,6 itu yang ini ya. Ya kan? Ini kan ditanya gini, diketahui 2 titik A min 2,3 dan B 4,3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang membentuk koordinat segitiga siku-siku? Siku-siku yang kayak gimana sih? Berarti yang ada ininya dong, yang sudutnya 90 derajat kan? Nah, yang membentuk yang mana? Ayo. Kan kalau yang pernyataan pertama salah karena apa? Ini kan nggak pas di tengah kan? Bukan siku-siku kan? Ya nggak? Salah kan? Nah, Ya. yang kedua itu pernyataan 1,6 membentuk siku-siku nggak? Ayo membentuk siku-siku nggak? Nggak kan? Kan kalau sama sisi ya. Sama sisi berarti salah ya. Nah, kita lihat nih yang pernyataan keempat. Pernyataan keempat itu kalau 1 sama 2 salah udah langsung aja ke yang keempat gitu. Yang keempat coba 1,0. Kita lihat yang 1,0 nih pernyataan 4. Membentuk siku-siku nggak? Membentuk ya. Tuh siku-sikunya di yang 1,0 ya kan? Iya. Iya, jadi jawabannya yang mana? Yang D. Iya, yang jawabannya yang berarti pernyataan 4 doang yang benar ya. Nah, yaudah lanjut ya. Ngerti nggak? Ngerti Kak, ngerti. Iya, lanjut. Ini untuk PK. Ini dikatakan cukup. Diketahui hanya satu jawaban angka yang benar. Gitu. Lalu bentar. Nah, diketahui hanya satu jawaban angka benar. Diketahui angka yang pasti gitu. Dikatakan cukup tuh maksudnya gimana sih? Diketahui hanya satu jawaban angka benar. Jadi misalnya ini ada pernyataan ya kan? Pernyataannya itu yang matematika. Misalnya 1 ditambah misalnya pernyataan yang di soal ini gini. 1 tambah 2 itu sama dengan 3 misalnya gitu ya. Pernyataan satunya 1 tambah X sama dengan 3 gitu. Itu udah cukup belum untuk menjawab soal tersebut gitu. Kalau misalnya menurut kalian, oh udah cukup nih 1 tambah X sama dengan 3, X sama dengan 2. Lah, kita mana tahu X itu sama dengan 2, misalnya gitu. Menurut kalian nggak cukup, nah udah lewatin, nggak usah dihitung sampai ketemu gitu. Dan begitupun juga 2. Nah, kalau misalnya menurut kalian, oh 2 pernyataan ini kalau digabung bisa ketemu nih jawabannya gitu. Nah, berarti jawabannya yang C. Jika disatukan 2 pernyataan itu bersama-sama berarti bisa menemukan jawabannya, berarti cukup dua-duanya gitu. Dikatakan tidak cukup tuh kenapa? Tidak diketahui angkanya gitu. Tidak diketahui biasanya variabel ya. Nah, tuh hanya sebatas variabel itu biasanya nggak cukup. Nah, yang kedua diketahui lebih dari 1 jawaban angkanya. Nah, biasanya gini, kalau nggak cukup itu, kita misalnya ngitung dari pernyataan yang ada di soal nih. Nah, kita ngitung pas pernyataan itu, kita masukin nih yang pernyataan kedua. Kok dihitung beda-beda sih jawabannya? Nah, berarti itu nggak cukup. Tuh. Jadi harus cukup itu yang pernyataannya cuma ada 1, terus biasanya angka. Nah, kalau nggak cukup itu biasanya cuma variabel, sama kalau dihitung terus jawabannya tuh beda-beda terus, ganti-ganti terus gitu. Lanjut ya. Ini contoh soalnya.
Nah, berdasarkan paragraf 1, ini penalaran umum ya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Coba. Nih, kalau kayak gini, pertama yang harus kalian lakuin itu pahami soalnya. Berdasarkan paragraf 1, berarti kalian harus fokus aja di paragraf pertama. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar. Berarti kalian nggak harus langsung baca seluruh teks paragraf 1 ini. Kalian lihat dulu nih optionnya. Yang A, lihat dulu. Gunung Agung memiliki mata air yang kering gitu ya. Nih, kalian baca dari pertama. Gunung berapi merupakan salah satu objek alam yang mengagumkan, namun menyimpan kekuatan berapi-api. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dipancarkan kapanpun. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air. Nah, kita udah nemu ini kata kuncinya, keringnya mata air. Yang pertama, kita lihat yang A, Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Coba kita lihat dari yang kalimat sebelumnya. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Gunung yang akan meletus. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air. Jadi kesimpulannya, Gunung Agung ini kalau mau bukan Gunung Agung aja ya, semua gunung kalau mau meletus itu pasti biasanya kenaikan suhu kan di sekitar gunung, dan ciri-ciri lainnya itu keringnya mata air. Nah, yang pernyataan A salah kenapa? Karena di sini dibilang Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Salah ya. Kan di sini nggak disebutin Gunung Agung mata airnya kering gitu kan. Di sini disebutin biasanya yang akan meletus. Semua gunung yang akan meletus. Istilahnya kan gitu kan. Nggak disebutin itu khusus Gunung Agung gitu. Berarti salah ya. Nah, kalian bisa ngelihat yang A itu salah karena di paragraf pertama baris kelima, ya kan? Pokoknya lihat tuh yang ini. Gunung yang akan meletus biasanya sama yang ciri-ciri lain, keringnya mata air gitu. Nah, yang kedua, yang B ya. Tuh di itu ya. Sama keringnya mata air. Ciri-ciri lain keringnya mata air. Terus kalau mau itu gimana sih? Kalau mau apa namanya? Biar bisa coret-coret tuh gimana? Di annotate tulisannya. Yang di mana sih? Yang gambar pensil kalau nggak salah deh. Oh, annotate gitu ya. Annotate lagi annotate. Yang draw atau yang mana sih? Draw. Kalau draw buat garisin. Kalau hapus tracer. Oh iya coba ya. Oh iya benar bisa. Oke. Lanjut ya. Nih. Lanjut aja nih. Oh, lanjut. Lanjut. Nih. Belum lanjut maksudnya. Ini berarti kalau yang A ini bentar, ini kok kecil banget. Nggak bisa dihapus. Nggak bisa. Nih. Yang A ini itu ada di baris kelima ya. Baris kelima. Kelihatan nggak sih? Aneh banget. Nah, lanjut aja ya, coba. Bentar nih cari yang lebih enak ini. Nah, yang B
Ini paragraf 1 garis begitu. Nah, udah lanjut aja ya. Nih, yang ini. Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Kita lihat tadi. Oh, tadi ada yang bilang nih lava mengeluarkan lava, gitu kan? Di baris keempat, nih ya, 1, 2, 3, 4. Yang ini mengeluarkan lava, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Kalimatnya, apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava. Kita lihat di option B, Gunung Agung mengeluarkan lava. Tapi kan di sini dibilang apabila meletus, ya kan? Berarti, wah kemungkinannya salah nih gitu kan. Tapi kita harus pastiin lagi. Kan? Kita cari nih kata yang di sini lagi, berbahaya. Nah, ketemu nih berbahaya di sini. Baris ke-7. Beberapa gunung berapi yang tercatat berbahaya adalah Gunung Agung, Gunung Papandayan, Gunung Kelut, Gunung Sinabung, Gunung Krakatau, dan Gunung Merapi. Ya kan? Nah, di sini di yang B dibilang Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Lava yang berbahaya. Di sini dibilang lava itu keluar apabila meletus. Berarti di sini udah nggak sinkron dong, udah salah, ya kan? Biasanya kalau kayak gitu nggak usah diterusin, gitu langsung aja anggap salah gitu. Yang berbahaya. Nah, di sini dibilang beberapa gunung itu gunung api berbahaya, tapi nggak cuma Gunung Agung, berarti salah dong. Nah, lanjut ya. Yang C, Gunung Agung berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Ini salah karena apa? Karena di teks ini tuh nggak disebutin Gunung Agung itu bahaya untuk sekitarnya. Bahaya kalau emang mau meletus, gitu kan. Nah, lanjut ke yang D. Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Di sini juga nggak disebutin Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung yang lainnya. Nih, di sini dibilang biasanya mengalami kenaikan suhu, tapi semua gunung yang akan meletus, ya kan? Berarti bukan cuma Gunung Agung gitu. Berarti salah dong. Nah, yang E nih. Yang E, Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Kita lihat ya. Material, cari kata material. Ini material, di baris kedua. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material, seperti bla 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 bla, yang dapat dipancarkan kapanpun. Benar nggak? Sesuai kan sama yang di option ini, berarti jawabannya benar gitu. Berarti yang E benar ya. Nah, lanjut. Nah, yang kedua. Berdasarkan paragraf pertama, jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, manakah di bawah ini kesimpulan yang benar? Kan? Ini tuh coba kita baca. Tadi kan udah baca nih, ini masih paragraf 1. Jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, manakah pernyataan kesimpulan yang benar? Lihat nih yang di sini. Lava, batu, dan abu ke udara dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini dibilang apabila meletus, ya kan? Apabila meletus. Berarti di sini jika tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, berarti tidak meletus dong, ya kan? Kan kalau meletus mengeluarkan, berarti kalau nggak meletus tidak mengeluarkan, ya kan? Berarti jawabannya yang B. Nah, lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3 itu paragraf 1 lagi. Apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air.
suara gemuruh dan migrasi hewan di sekitar gunung. Manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Ini ada di, coba kita lihat ya, kekeringan mata air ini ada di sini ya, keringnya mata air. Nah, simpulannya, ya kan? Ini dibilang nih di sini, gunung yang akan berarti apa? Belum meletus dong, ya kan? Yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu. Ciri-ciri lainnya keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Manakah di bawah ini simpulan yang paling benar, yang paling mungkin benar? Berarti kesimpulannya apa? Yang D dong. Gunung tersebut akan meletus. Kalau udah meletus, ya berarti nggak ada ini lagi dong istilahnya gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Nah, nomor 4. Gunung Merapi, berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai Gunung Merapi? Nah, kalian baca dulu nih soalnya. Baca dulu soalnya, iya, pahami pernyataan yang paling mungkin benar, gitu kan. Nah, yang pertama, akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Coba kita lihat. Gunung Merapi terletak di sebelah utara Yogyakarta. Gunung tersebut memiliki ketinggian 1.700 meter dan tercatat mengalami erupsi berkali-kali. Berkali-kali, berarti rutin dong, ya nggak? Kita udah harus garis bawahi itu, berarti rutin. Nah, lanjut. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi, ya kan? Berarti tergolong tinggi ya. Nah, berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun 1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat nih. Setiap mengalami erupsi diikuti masa istirahat 3-5 tahun. Nah, ini udah kita bisa ini ya. Jadi yang pertama, akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Bener nggak? Bener dong, kan dibilang di sini kan erupsi berkali-kali terus diikuti dengan masa istirahat. Berarti bener ya. Kita keep dulu jawaban yang A. Nah, yang B, akan erupsi setiap tahun dengan letusan yang tinggi. Ini dibilang, beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Beberapa catatan menunjukkan, karena B itu salah kenapa? Karena nggak disebutin kan? Iya, setiap tahun. Nggak disebutin kan? Iya. Itu kan ada istirahatnya 3-5 tahun. Iya, benar gitu. Ngerti ya? Oke, lanjut yang C. Yang C salah karena ini di sini dibilang erupsi dengan indeks letusan yang lebih kecil daripada sebelumnya. Lihat baris ketiga. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Di sini letusan lebih kecil daripada sebelumnya. Berarti apa? Salah dong, ya kan? Harusnya tinggi kan? Ini malah lebih kecil, ya kan? Kebalikannya gitu. Yang D, sebelum tahun 1780 masa istirahatnya kurang dari 3 tahun. Nah, di teks itu nggak disebutin sebelum 1780 ya kan? Ini kan yang diceritain yang maksudnya dari tahun 1780 kan? Berarti nggak jelas dong. Lanjut nih yang ke yang E. Setelah tahun 1780, masa istirahatnya lebih dari 5 tahun. Di sini di teks disebutin sekitar 3-5 tahun. Berarti kalau lebih dari 5 tahun salah dong. Berarti jawabannya yang A. Nah, lanjut ya. Nomor 5. Berdasarkan gambar 1, pada tahun berapakah Gunung Merapi meninggikan RI kedua tertinggi gitu. Kita lihat aja kedua tertinggi yang mana. Karena yang paling tinggi nih yang tahun 2010 ya kan, yang paling tertinggi. Nah, yang kedua tertinggi itu berarti pada tahun 1961 dan 1930. Jawabannya itu yang C.
Udah ya, gampang ya. Nah, nomor 6. Berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi jika setelah tahun 2010 Gunung Merapi meletus? Ingat ya, harus ingat. Dibilang di sini setelah meletus, gunung itu akan mengalami istirahat 3-5 tahun. Otomatis apa yang paling mungkin? Berarti FEI-nya itu, kan FEI yang 2010 itu di angka 4 ya kan? Di angka 4 nih, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya masa istirahat berarti kurang dari angka 4 dong. Nggak mungkin di angka 4, angka 4 aja saat meletus. Berarti di bawah angka 4 mengalami istirahat. Jadi jawabannya apa? FEI-nya lebih rendah dari 4. Jawabannya yang D. Ya. Lanjut. Nah, ini udah masuk PBM. Nah, PBM nih biasanya soalnya kayak gini. Di sini ditanya judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas. Nah, kalau mencari judul, kalau aku sih baca keseluruhan teks ya. Gak usah keseluruhan teks sih. Kamu baca aja nih paragraf 1 sama paragraf terakhir. Nah, di sini ditulis nih di kalimat pertama. Menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia. Kita langsung lihat aja di sini, ya kan? Langsung lihat aja di option, ya kan? Sebenarnya tinggal lihat aja. Di sini larva itu serangga, larva nyamuk, berarti kan serangga kan? Nah, di sini yang menelan berarti itu pemakan dong, kan? Pemakan mikroplastik. Nah, kita keep dulu ya jawabannya, serangga pemakan mikroplastik. Nah, yang B. Bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia. Di sini nggak disebutin ya, maksudnya bahaya dari mikroplastik ke tubuh manusia, ya kan? Jadi salah. Yang C, penyebaran mikroplastik oleh serangga. Kita lihat di sini aja udah kelihatan ya, yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik, ya kan? Wah, ini dikit juga kan? Dikit. Nah, yang D, mikroplastik serangga dan makhluk hidup. Nggak nyambung ya, soalnya makhluk hidup kan bisa apa aja gitu kan, salah berarti. Nah, yang E, cara baru penyebaran mikroplastik. Ini juga salah, karena nggak dikasih tahu ya. Ini bukan cara baru gitu, nggak disengaja istilahnya. Nah, kita lihat nih yang A sama yang C. Serangga pemakan mikroplastik. Di teks itu, yang dijelasin bukan saat serangganya itu makan plastik gitu kan. Yang dijelasin di teks itu cara si serangga itu menyebarkan mikroplastik dengan cara menelan, prosesnya. Jadi udah jelas kan jawabannya mana? Yang C kan? Oke, lanjut ya. Nah, ini nomor 2. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 2. Ingat, kata berimbuhan itu ada di dikemekan, ya kan? Kita lihat nih di paragraf kedua kan. Nah, menemukan, kalau aku sih biasanya langsung aja ngelihat ke optionnya, biasanya langsung lihat ke option yang mana yang paling benar aja. Menemukan udah benar kan, dari kata temu, ya kan? Menemukan benar kan. Yang kedua, menunjukkan kan. Coba menunjukkan, ada yang beda nggak sih? Coba kita lihat nih, menemukan bukti yang menunjukkan, ya kan? Menunjukkan bagaimana benar, ya kan? Salahnya di mana ya? Salahnya itu adalah kurang K. Harusnya kan menunjukkan, ya kan? K-nya harusnya double, ada 2.
ya kan? Nah, kita keep tuh jawaban yang itu, soalnya salah kan. Nah, terus memasuki di kalimat mikroplastik dapat memasuki ekosistem. Bener ya, nggak ada yang salah ya. Nah, sama yang menelan. Menelan itu dari kata telan ya, kan menelan. Menelan, mana tuh menelan? Mana sih menelan? Kok nggak ada? Oh, ini menelan nih, menelan. Menelan bener ya, yang menelan microbeads, ya kan? Sama mengamati. Ya kan? Mengamati juga benar. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini nomor 3. Ini ditanya titik untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6. Ini berarti yang ini. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa. Nah, coba kita masukin nih semua option ini nyambung nggak sama yang kalimat itu. Saya tergantikan. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang tergantikan ke tubuh nyamuk dewasa. Tergantikan. Memang plastik gantiin bagian tubuh nyamuk yang mana, ya kan? Berarti salah ya. Yang B, tertransfer, tuh kan. Coba, mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang tertransfer ke tubuh nyamuk dewasa. Tertransfer. Kan nggak juga kan, partikel plastik itu nggak mungkin tertransfer, ya kan? Itu juga bukan bahasa Indonesia, gitu. Lanjut ke yang C, berpindah. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang berpindah, gitu kan, ke tubuh nyamuk dewasa. Berpindah nih. Berarti harus dikit ya, soalnya kan nyambung, ya nggak? Nah, yang D, teralihkan. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang teralihkan. Nah, kita lihat nih, dari jawaban CDE ini, kalau menurut aku di teks itu kan yang diomongin itu mikroplastik yang istilahnya yang ditelan oleh serangga itu kan, penyebarannya gitu kan. Nah, penyebaran itu bukan berarti berubah, bukan berarti teralihkan, bukan atau tergantikan. Berarti kalau penyebaran itu biasanya apa sih? Berpindah kan, ya nggak sih? Nah, berarti kalau yang dua ini nggak nyambung gitu. Kalian harus lihat dari teksnya lagi. Tuh, berarti jawaban yang C yang benar ya. Nah, lanjut ke yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini kata yang ekstrim. Setiap suku memiliki ritual tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga yang ekstrim. Nah, ekstrim itu kamu bisa lihat di KBBI. Ekstrim itu udah sesuai KBBI ya, tulisannya juga ekstrim, pakai E, bukan pakai I, ingat ya. Tulisannya juga begitu, itu juga benar, ya kan, ada di KBBI, bisa dilihat. Berarti udah benar ya, berarti tidak perlu diperbaiki. Soalnya itu kata serapan, Kak. Oh, kata serapan ya. Kata serapan dari bahasa Inggris ekstreme. Ekstreme, iya. Iya, benar. Benar tuh Kak Endro tuh. Gitu ya. Lanjut. Nah, nomor 5 ini bagi suku Dani yang bermukim di Papua. Iya. Nah, yang di Papua. Nah, ingat Papua itu kan nama daerah. Nama suatu daerah itu harus diapain? Harus kapital kan. Nah, nggak boleh tuh huruf kecil kayak gini. Atau nggak boleh pakai petik begini tuh nggak boleh. Terus atau di italik, dimiringin itu nggak boleh. Harus tulisannya tuh biasa aja. Tapi huruf depannya kapital kalau nama tempat gitu ya.
Jadi jawabannya yang B. Nah, lanjut ke PPU Bahasa Indonesia. Nah, apa lawan makna kata membantu dibaca di paragraf 3 bacaan di atas? Nih, pendidikan karakter di sekolah dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Berarti apa? Lawan kata dari membantu. Menurut kalian apa ya? Coba apa? Lawan kata membantu. Lawan katanya adalah menghambat. Ya, kalau merantai, mengikat, memasung, membendung, itu kan nggak nyambung ya. Jadi, jawabannya yang D. Nah, lanjut. Apa gagasan utama paragraf ketiga pada bacaan di atas? Gagasan utama itu kalian harus baca teks tersebut gitu loh. Pada ini kan dibilang paragraf 3, kalian baca terus aja paragraf 3 gitu kan. Mana jawaban yang paling benar gitu kan. Nah, terus di sini dibilang pendidikan karakter di sekolah dapat membantu para remaja melakukan hal positif. Ya kan? Nah, di paragraf kedua, ingat kalau gagasan utama itu cari kata yang paling sering keluar kan. Di sini pendidikan karakter. Di kalimat 2 pendidikan karakter. Di kalimat ketiga pendidikan karakter. Ya kan? Terus yang diomongin itu pendidikan karakter. Cari aja option yang pendidikan karakter gitu. Itu aja. Ya kan? Lanjut nomor 4. Ya udah selesai ya. Oh ya udah. Nah, ini bahasa Inggris. Tuh, kata-katanya tuh kayak gini. Jadi harus, aku juga nggak tahu sih sebenarnya arti dari semuanya gitu ya. Tapi langsung aja nih. Kita lihat dari nomor 1. The word grammatically in paragraph 2 is best replaced by. Best replace itu artinya sebaiknya diganti dengan apa? Nih yang A itu gradually itu bahasa Indonesianya itu bertahap artinya. Bertahap. Nah, yang B itu tentu saja. Coba ya. Ya. Kalau yang amazingly itu kan luar biasa. Nah, ini surprisingly itu heran. Nah, kalau simultaneously itu serentak. Nah, kan di sini dibilang grammatically littering is heading towards the decay process. Lihat dari kata proses. Nah, kalau proses itu menurut kalian apa? Kalau proses itu harus bertahap dong, ya kan? Nah, berarti jawabannya yang mana? Kan kalau yang lain nggak nyambung kan? Jadi jawabannya yang A, gitu. Nggak usah kalian harus tahu semua artinya. Yang penting ada satu yang mungkin jadi kata kunci buat kalian. Nah, lanjut nomor 2. Nomor 2. What is the main idea of the passage? Main idea itu kan ide utama, sama aja kayak bahasa Indonesia. Kalian tinggal cari kata yang emang sering keluar gitu di teks ini nih, yang dari option ini yang paling sering keluar apaan sih gitu kan.
ini yang paling sering keluar itu adalah di sini menceritakan tentang prosesnya, proses dari si penyimpanan air istilahnya gitu kan, sistem gitu kan. Nah, kita lihat aja dari sini gitu kan, dari yang option ini kan, yang paling sering keluar apa sih gitu. Yang paling keluar itu, yang paling ini keluar itu adalah prosesnya, proses dari air tersebut gitu kan, air yang disimpan karena hujan bla 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 bla. Kalian gitu aja, nggak usah harus artiin satu-satu, harus tahu artinya. Yang tahu kata kuncinya aja. Jadi jawabannya B ya, kan prosesnya jadi ya. Nomor 3 itu with the sentence this organism behavior causes the soil surface to become loose and porous. Apa sih biasanya porous ya? In paragraph 3, the writer intends to. Nah, intends to artinya maksud dari penulis gitu. Maksud dari kalimat itu apa sih, maksud penulis itu intinya apa gitu. Nah, kalau aku sih biasanya kalau kayak gini, kalian lihat aja nih di kata-kata ini, disorganism ini. Disorganism itu kalian lihat nih, ya kan? Yang paling mirip dengan pernyataan ini tuh apa? Di antara yang option ini. Yang paling mirip apa sih? Yang paling mirip kan berarti apa? Di sini disebut causes the soil, ya kan? Berarti apa? Berarti menjelaskan dong, explain the causes of soil erosion. Erosion apa sih? Dibacanya erosion ya? Gitu ya. Iya. Jadi gampang ya, kayak gitu aja ya. Nah, lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini. Nomor 4 itu dibilang what most likely motivates the writer in writing the passage. Jadi apa sih yang apa sih motivasi penulis menulis teks ini gitu. Motivasi penulis itu apa sampai bikin teks ini gitu. Nah, kalau menurut aku sih kalian kan misalnya baca nih, menurut kalian kok gue nggak tahu ya jawabannya apa gitu. Kalau menurut aku tinggal kalian gini, dari yang tadi jawaban-jawaban yang tadi kalian pikirin, kalian bikin kesimpulannya gitu. Ya kan? Ini apa? Oh iya, dadah Candy Helena. Candy katanya laptopnya udah habis baterainya. Ya udah, dadah. Nah, kalau menurut aku dari teks juga kan kalian bisa dari baca, oh iya ya, kayaknya nih si penulis nulis kayak gini karena ini deh gitu. Nah gitu jadi ya. Nah di sini disebut jawabannya itu katanya yang D. Yang D apa? There is no apa sih? There is no. Bentar. There is the fallacious concept that trees store large amount of water. Nih, di sini dibilang kan intinya, inti dari teks ini kan adalah air kan yang disebutin terus kan, prosesnya gitu. Udah sih kalau menurut aku kayak gitu aja. Jadi sini udah ketahuan deh. Di sini disebutin terus dari water, trees, pohon ya kan. Ya kan? Sering tuh water, forest, semuanya. Jadi kita tinggal kayak gitu aja sih. Kalau menurut aku bahasa Inggris tinggal satu. Kalian cari aja kata yang paling sering keluar dah gitu. Nah, lanjut ya. PK. Nah, pada ngerti nggak? Lanjut ya, PK. Jadi yang PK ini, bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3. Nih, pangkat 3.
Ini pangkat 3. Coba pangkat 3 adalah, kalau yang A, coba 8. 8 itu berapa pangkat berapa sih? Maksudnya berapa kali berapa? Bisa nggak hasil 8? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, bisa ya? 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini aja. Pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau pangkat 2. Bisa ya? Kalau pangkat 2. Ada yang B. Yang B itu 2 itu